wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rina Jadinar. Sekarang kita sudah sampai di bab 10, yaitu routing, masih di dalam bab Mikrotik MDCNA Preparation. Di sini akan ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengenalan routing, routing statik, dan routing dinamik. Pengenalan routing. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari suatu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada networking models. Jadi untuk melakukan routing kita diperlukan sebuah perangkat, yaitu melalui router. Lalu di sini ada klasifikasi routing. Yang pertama ada static routing, yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Lalu yang kedua dynamic routing. Routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Jadi kalau static routing, kita harus menambahkan informasi atau network baru di routing table. Dilakukannya secara manual. Kalau misalnya kita memakai yang dynamic routing, itu dilakukan secara otomatis. Lalu di sini ada protokol routing. Yang pertama ada IGP dan EGP. IGP itu singkatan dari Interior Gateway Protocol, yaitu digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya sekolah, kampus, perusahaan, atau institusi lain. Lalu ada EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol, digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Misalnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Di dalam protokol ini ada IGP dan EGP. Ini ada contoh protokolnya. Di dalam IGP ini ada Distance Vector Routing Protocol, yang di dalamnya ada RIP versi 1, versi 2, dan IGRP. Lalu ada Link State Routing Protocol, yang di dalamnya ada OSPF dan juga ISIS. Lalu ada Hybrid Routing Protocol, ini merupakan gabungan dari link state dan juga distance. Lalu contoh protokol EGP ini ada BGP. Ada routing table. Jadi routing table ini berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Routing table terbentuk dari semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol, semua rute untuk network yang directly connected ke router, dan konfigurasi tambahan atau static routing. Routing table ini nantinya akan dilihat informasinya di route flags. Ini route flags. Route flags itu ada huruf seperti DAC, DAO, AS, dan lain-lain. Jadi huruf-huruf ini itu merupakan gabungan dari singkatan-singkatan ini. Misalnya D merupakan dynamic, A aktif, C connected, dan lain-lain. Ini bekerja pada layer ketiga untuk menghubungkan perangkat dengan network yang berbeda. Routing juga bisa static dan dynamic. Kita bahas static yang lebih dulu. Nah, di sini routing static merupakan routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang tersebut ke kantor pusat melalui jalur WAN atau Wide Area Network. Anda ingin menentukan jalur khusus lalu lintas di kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Lalu, cara kerja routing static. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static routing, perlu menambahkan parameter routing seperti destination address dan gateway secara manual ke dalam routing table. Jadi ini rumus untuk menggunakan static routing, yang mau kemana lewat mana. Ini ada gambarnya, tampilannya. Jadi misal ada router 1 yang mau terhubung ke router 2, mereka ini kan berbeda network. Untuk menghubungkannya, router 1 harus lewat mana? Nah, jadi router 1 ini dia harus lewat Ether 1 di sini menggunakan IP ini. Lalu karakteristik routing static mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Jadi kalau menggunakan jaringan skala besar, maka lebih baik menggunakan dynamic, karena kalau static kita harus mengkonfigurasi satu per satu. Lalu manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Jadi kalau misal ada router baru, maka
kita itu akan dikonfigurasi lagi secara manual. Jadi kurang cocok jika digunakan di jaringan yang berskala besar. Nah, di sini ada studi kasus. Yang pertama static routing 2 router, static routing 3 router, dan static routing 4 router. Untuk topologinya kita akan membuat seperti ini. Jadi nantinya ada router 1 yang mempunyai VPC 1, router 2 yang mempunyai VPC 2, router 3 yang mempunyai VPC 3, dan router 4 yang terhubung ke VPC 4. Jadi nanti masing-masing router ini akan terhubung sehingga VPC 4 bisa ping ke VPC 1. Kita ke kasus yang pertama. Ini kita akan membuat lab baru. Saya akan menamainya dengan routing. Kita add. Lalu di sini saya akan menambahkan ISP. Saya akan beri namanya menjadi ISP. Untuk type di sini saya menggunakan CloudNAT. Save. Lalu di sini saya akan menambahkan 2 router. Klik kanan, Node, MikroTik router OS. Saya akan menamainya dengan router 1. Lalu kemu options di sini kita hapus saja. Kalau tidak kita save. Lalu router yang kedua lakukan hal yang sama. Kita ganti namanya menjadi router 2. Kemu option juga kita hapus. Kita save. Kita letakkan di sini. Lalu kita tambahkan 2 PC, Node, virtual PC. Di sini namanya VPC 1. Kalau sudah kita save. Kita letakkan di sini. Kanan lagi tambahkan VPC lagi. Dinamai dengan VPC 2. Kalau sudah kita save. Sambungan dari ISP ke router 1. Lalu router 1 ke router 2. Dari router 1 ke VPC 1. Lalu router 2 ke VPC 2. Kita save. Nyalakan routernya. Bukan dulu HTML console. Sudah kita buka terminal router 1. Nah, untuk di router 1 ini saya akan login menggunakan admin. Ini enter saja. Lalu di sini saya akan mengaktifkan IP address print enter. Nah, di sini muncul IP 10.0.1.7.82/24. Kita akan copy IP ini. Kita ke topologi. Lalu kita klik kanan letter 1 ini, klik kanan, kita pilih edit. Nah, di label ini kita masukkan DHCP tik 2, lalu tambahkan IP yang tadi. Nah, seperti ini. Lalu sudah kita apply. IP yang mengarah dari ISP ke router 1 adalah IP DHCP 10.0.1.87.82/24. Kita tinggal tentukan IP dari setiap ether yang ada di sini. Kita pilih teks. Lalu di sini kita masukkan 192.168.1.1/24. Kita letakkan di atas ether 3. Nah, di sini di router 1. Oke, kita masukkan teks. Kali ini saya isikan 192.168.1.2/24. Kita perkecil. Lalu saya taruh di atas VPC 1. Di kanan teks.
Di sini kita masukkan 10.10.10.1 slice 24. Kita letakkan di header 2. Lalu kita klik kanan lagi, kita pilih teks. Di sini masukkan IP 10.10.10.2 slice 24. Kita letakkan di sini. Lalu kita klik kanan lagi, teks. Di sini masukkan 192.168.2.1 slice 24. Kita letakkan di header 2 dan lagi teks. Kita beri IP 192.168.2.2 slice 24. Kita letakkan di VPC 2. Header 3 ini kita klik kanan, kita pilih edit. Lalu untuk label di sini saya akan mengisikan 192.168.1.0 sebagai network. Kita apply. Di header 2 kita klik kanan, edit. Di label ini kita beri 10.10.10.0. Kita apply. Di header 2 sini kita klik kanan, edit. Di label kita masukkan 192.168.2.0. Kita apply. Nah, di sini namanya masih mikrotik. Saya akan mengubahnya menjadi router 1 terlebih dahulu. Kita ketikkan system identity set name sama dengan router 1. Kita enter. Nah, di sini secara otomatis sudah berubah. Saya akan ubah juga di router 2 admin. Kita juga ketikkan system identity set name sama dengan router 2. Ini juga sudah berubah. Di terminal router 1 kita ketikkan IP neighbor print, enter. Ethernet 2 yaitu yang dari router 2 itu belum mempunyai IP karena di router 2 kita belum mengkonfigurasi IP-nya. Lalu di terminal router 2 ini selanjutnya kita akan mengkoneksikan laptop atau device kita ke Pinet Lab-nya. Caranya kita ke command prompt. Lalu di sini kita pakai yang run as administrator. Kita pilih yes. Nah, di sini kita ketikkan route add, kita masukkan IP yang dari P ke router 1 tetapi di belakangnya kita ganti menjadi 0. Kita lanjutkan 10.0.137.0. Masnya kita menggunakan 255.255.255.0. lalu tambahkan IP dari Pinet yang ini 192.168.172.132. Nah, di sini ada terlihat tulisan OK. Kita akan ping IP yang ada di mikrotik. Nah, kalau sudah kita akan coba ping IP yang ada di sini. Kita akan coba ping 10.0.137.82. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita akan mengkoneksikan inbox kita ke router 1. Inbox kita akan masukkan IP router 1 10.0.137.82.
loginnya menggunakan admin, kita connect. Ini router 2 kan belum terhubung ke ISP, tapi router masih bisa terhubung ke Winbox. Caranya kita bisa menggunakan fitur Roamon. Di sini di Winbox router 1 lalu kita pilih yang on. Lalu untuk enable kita centang, lalu kita apply, lalu oke. Kita nyalakan juga fitur Roamon yang ada di router 2. Ketikkan tool Roamon set enable sama dengan yes, kita enter ke Winbox, lalu new Winbox. Kita login menggunakan IP router 1. Sini kita klik yang connect to Roamon. Nah, di sini ada MAC address dari router 2. Kita klik, lalu kita pilih connect. Nah, di sini sudah masuk ke Winbox router 2 dengan menggunakan Roamon atau fitur Roamon di router 1. Ini masuk menggunakan MAC address karena kita belum mengkonfigurasi IP yang ada di router 2. Kita akan mulai addressing. Saya akan mulai di router 1 terlebih dahulu. Di Winbox router 1, kita ke IP, lalu addresses. Kita klik tanda plus. Nah, di sini kita akan menambahkan IP yang ada di Ether 2. Nah, di sini Ether 2 IP-nya 10.10.10.1. Kita akan masukkan 10.10.10.1/24. Lalu untuk Ether di sini saya menggunakan Ether 2 sesuai yang ada di topologi. Kita apply, lalu oke. Saya akan menambahkan IP yang ada di Ether 3. Di sini Ether 3 IP-nya adalah 192.168.1.1/24. Kita masukkan juga. Kita ke tanda plus. Lalu di sini masukkan 192.168.1.1/24. Ethernya Ether 3. Kita apply, lalu oke. Kita akan addressing di router 2 juga. Kita ke Winbox yang di router 2. Kita ke IP, lalu addresses. Kita masukkan IP yang ada di Ether 1. Di sini Ether 1 IP-nya 10.10.10.2/24. Kita masukkan 10.10.10.2/24. Ethernya masih tetap Ether 1. Kita apply, lalu oke. Lalu kita tambah yang Ether 2. Di sini Ether 2 IP-nya adalah 192.168.2.1/24. Kita masukkan 192.168.2.1/24. Ethernya kita pilih yang Ether 2 sesuai topologi. Kita apply, lalu oke. Lalu kita ke IP, lalu routes. Bisa dilihat di sini kalau ada yang namanya DAC seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Kalau DAC itu artinya adalah Dynamic Active Connected. Jadi ini sudah aktif, sudah terkoneksi, dan sudah terdaftarkan secara dynamic. Kalau kita memakai addressing di interface itu akan didaftarkan secara otomatis pada routing table. Di router 1 juga sama. Kita ke Winbox di router 1. Kita ke IP, lalu routes. Nah, di sini ada banyak. Kalau yang 137 ini adalah yang ke ISP. Agar router 1 terhubung ke VPC 2, kita harus menambahkan network yang 2.0. Kita ke Winbox dulu, Winbox router 1. Kita plus yang general. Destination address kita masukkan 192.168.2.0/24.
10.10.24. Gateway-nya kita pakai 10.10.10.10.10.2. Kalau sudah, kita apply, lalu oke. Lalu agar router 2 juga bisa terhubung ke VPC 1, kita juga konfigurasikan yang sama seperti yang di router 1. Kita ke Winbox router 2, kita alt tanda plus, lalu destination address-nya kita isikan 192.168.1.0/24. Lalu gateway-nya kita isikan 10.10.10.1. Kita apply, lalu oke. Kita coba ping di router 2. Kita ping 192.168.1.1. Nah, di sini detail ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke studi kasus yang ketiga. Jadi di sini saya akan menambahkan router lagi. Ini kita klik kanan. Kita pilih MikroTik router OS. Kita masukkan namanya yaitu router 3. Untuk kamu options kita hapus juga. Lalu sudah kita save. Kita letakkan di sini. Lalu kita juga tambahkan VPC 3. Node virtual PC VPC 3. Kita save. Kita hubungkan dari router 2 ini ke router 3. Lalu save. Lalu dari router 3 ke VPC 3. Kita save. Kanan, lalu teks. Di sini saya masukkan 10.20.20.1/24. Letakkan di sini. Masukkan teks. Di sini saya masukkan 10.20.20.2/24. Kita letakkan di header 1. Kita klik kanan lagi. Kita pilih teks. Di sini kita masukkan 22.168.3.1/24. Kita letakkan di header 2. Lalu kita klik kanan. Kita masukkan teks. Di sini kita masukkan 3.2.168.3.2/24. Kita letakkan di VPC 3. Di sini edit, tabelnya kita masukkan 10.20.20.0. Kita apply. Lalu di header 2 ini kita klik kanan juga, edit, labelnya kita masukkan 192.168.3.0. Kita apply dulu ke router 3. Kita ketikkan sistem identity set name sama dengan router 3. Enter. Nah, di sini sudah terganti. Lalu kita masuk ke Winbox router 2. Di sini kita akan addressing di router 2 dan router 3. Di Winbox router 2 kita masuk ke IP lalu addresses. Di sini kita tambahkan IP 10.20.20.1/24.
Ethernya Ether 3. Kita apply, lalu oke. Kita akan addressing router 3 ini lewat router 1. Di terminal router 3, kita ketikkan tool roaming set enable sama dengan yes. Kita enter. Kita akan menenablekan roaming router 3 karena yang di router satunya kan sudah di Winbox. Kita ke Winbox router 1. Kita ke new Winbox. Nah, di sini kita lalu connect to roaming. Kita pilih yang router 3 ini. Kita connect. Nah, di sini kita juga sudah berhasil masuk ke router 3 menggunakan roaming di router 1. Lalu kalau sudah, kita ke IP addresses. Di sini kita ke tanda plus, kita masukkan IP 10.20.20.2/24. Ethernya Ether 1, kita apply lalu oke. Lalu kita ke tanda plus lagi, kita masukkan IP 192.168.3.1/24. Ethernya Ether 2. Kita apply lalu oke. Kita ke IP lalu ke routes. Jadi di sini sudah ada yang 20.0 dan 3.0. Jadi itu IP dari router 2 ke router 3. Jadi tidak ada IP yang mengarah dari VPC 2 dan VPC 1. Kita akan konfigurasi agar router 3 bisa terhubung ke VPC 2 dan VPC 1. Kita ke Winbox router 3. Kita ke plus. Destination address kita isikan 192.168.2.0/24. Gateway di sini kita masukkan yang 20.1, 10.20.20.1. Lalu oke. Kita akan menyambungkan. Kita akan tambahkan yang router 2 di router 3 ini. Kita ke tanda plus. Lalu untuk base address-nya kita 192.168.1.0/24. Gateway-nya masih sama 10.20.20.1. Kita apply lalu oke. Kita konfigurasikan juga di router 2. Ini juga sudah ada karena router 2 ini bertetangga dengan router 3. Jadi kita tinggal tambahkan yang 3.0. Ini kita masuk ke router 2. Kita ke tanda plus, lalu destination address kita masukkan 192.168.3.0/24. Gateway-nya 10.20.20.2. Kita apply lalu oke. Kita konfigurasikan juga di router 1. Di sini 20 dan 30.0 itu belum ada, nanti akan kita tambahkan. Kita masukkan destination address kita 10.20.20.0/24. Gateway-nya 10.10.10.2. lalu oke. Kita ke tanda plus lagi. Di sini kita masukkan 192.168.3.0/24. Gateway kita
masukkan 10.10.10.2. Kita apply, lalu oke. Kita akan coba ping, kita nyalakan dulu VPC-nya. Lalu kita masuk ke VPC 1. Kita ketikkan show IP. Nah, di sini IP-nya masih kosong, kita akan tambahkan IP-nya. Kita ketikkan IP 192.168.1.2/24, lalu gateway-nya 192.168.1.1/24. Di 3 kita juga akan mengisikan IP. Ini kita ketikkan IP 192.168.3.2/24, lalu gateway-nya 192.168.3.1/24. Enter. Lalu di VPC 1 kita akan coba ping ke VPC 3. Kita ping 192.168.3.2. Nah, di sini sudah TTL. Itu berarti VPC 1 dan VPC 3 ini sudah saling terhubung walaupun berbeda network. Lalu saya akan membahas sedikit mengenai tracer. Di sini tracer digunakan untuk melihat jalur destinasi untuk mencapai network yang dituju. Nah, tadi kita mencoba ping dari VPC 1 ke VPC 3. Kita coba lihat trace-nya. Kita ke terminal VPC 1. Kita ketikkan 92.168.3.2. Enter. Nah, jadi ini yang dilalui oleh VPC 3, yaitu ini 192.168.1.1, 110.10.2 dan seterusnya. Nah, jadi ini gunanya untuk melihat jalur yang dilalui oleh IP VPC 1 ke VPC 3. Selanjutnya studi kasus routing 4 router. Kita akan tambahkan router baru. Kita klik kanan, lalu node, lalu mikrotik. Kita masukkan router 4. Lalu kamu option juga hapus. Kita save. Kita letakkan di sini. Lalu kita juga akan membuat kliennya, yaitu VPC 4. Kita pilih VPC. Kita beri nama VPC 4. Kita save. Kita letakkan di sini. Kita hubungkan dari router 3 ke router 4. Kita save. Lalu dari router 4 ke VPC 4. Kita save. Saya akan memberi IP-IP dulu, kalian bisa ikuti yang saya lakukan. Kita akan mengganti namanya. Kita ketikkan sistem identity set name sama dengan router 4. Nah, di sini sudah berganti. Di sini saya juga akan mengenabelkan fitur Roman. Kita ketikkan tool Roman
enable sama dengan yes, kita enter. Ini sudah. Kita ke Winbox router 1, kita ke new Winbox, lalu kita connect to Roman. Tunggu. Nah, kita ke router 4, kita connect. Kita sudah masuk ke router 4 melalui fitur Roman. Lalu kita akan melakukan addressing. Kita ke IP addresses, kita tambah addressnya, kita masukkan yang ether 1 dulu, yaitu 10.30.30.2/24. Di sini ether 1 kita apply, lalu kita tambahkan yang ether 2, yaitu 192.168.4.1/24. Ethernya jangan lupa ether 2, kita apply, lalu oke. Lalu kita ke IP, kita ke roots. Di sini kita masukkan DC addressnya 192.168.4.1/24. 168.3.0/24. Gateway-nya 10.30.30.1. Kita apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi DC address 10.20.20.0/24. Gateway 10.30.30.1. Kita apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi 192.168.2.0/24. Gateway-nya 10.30.30.1. Kita apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi 10.10.10.0/24. Gateway-nya 10.30.30.1. Apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi 192.168.1.0/24. Gateway-nya 10.30.30.1. Kita apply, lalu oke. Kita akan tambahkan network baru di router 3. Kita ke Winbox router 3, tambahkan IP dulu. Kita tambahkan 10.30.30.2/24. Di sini ethernya ether 3. 30.30.1. Dan 24 ethernya ether 3. Kita apply, lalu oke. Di route list kita tambahkan 192.168.4.0/24. Gateway-nya 10.30.30.2. Apply, lalu oke. Lalu kita konfigurasikan di router 2. Kita tanda plus, kita masukkan IP 10.30.30.0/24 dengan gateway-nya 10.20.20.2. Apply, lalu oke. Kita tambahkan yang mengarah ke VPC 4. Kita tambahkan 192.168.4.0/24.
gateway-nya 10.20.20.2 apply lalu oke. Kita konfigurasikan juga di router 1 kita ke tanda plus 10.30.30.0/24 gateway-nya 10.10.10.2 apply lalu oke. Kita ke tanda plus, ini untuk yang mengarah ke VPC 4 192.168.40/24 gateway-nya 10.10.10.2 apply lalu oke. Lalu kita akan coba ping di VPC 4 tapping 192.168.2.2. Nah, di sini sudah detail ya teman-teman. Itu artinya VPC 2 dan VPC 4 ini sudah saling terhubung meskipun berbeda network. Untuk router 2, 3, dan 4 itu dan klien-kliennya itu belum dapat terhubung ke ISP karena router-router ini belum dihubungkan ke ISP-nya. Kita ke Winbox router 2, kita ke new terminal, Ctrl C saja. Kita ketikkan IP root at gateway sama dengan 10.10.10.1. Enter IP root print. Kita ke Winbox router 3. Lalu di IP root kita masukkan di sini default saja. Gateway-nya 10.20.20.1. Kita apply lalu oke. Lalu di Winbox router 4 kita tambahkan juga seperti tadi destination address default, lalu ininya 10.30.30.1. Kita apply lalu oke. Kita akan aktifkan firewall rules di router 1. Kita ke IP lalu firewall ke menu NAT, kita ke tanda plus, di general kita menggunakan src-NAT. Out interface kita masukkan header 1 karena ini mengarah ke ISP. Untuk action kita pilih yang masquerade. Kalau sudah kita apply lalu oke. Kita ke terminal router 2, tapping 8.8.8.8. Di sini TTL, tapi ini belum bisa ping google.com. Agar bisa kita ketikkan IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Kita enter. Kalau sudah kita ping google.com. Nah, di sini juga sudah TTL. Kalian bisa coba ke semua router dan semua klien. Lalu selanjutnya adalah routing dynamic. Untuk konsepnya, routing dinamis ini merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Jadi misal ada jaringan yang besar, kita tidak perlu konfigurasi secara statik, kita hanya perlu konfigurasi secara dynamic. Lalu untuk IGP ini ada distance vector, link state, hybrid, yang ada RIP, IGRP, SPF, ISIS, dan IGRP. Untuk IGP di sini ada IGP. Lalu materi yang berikutnya yaitu SPF.
OSPF atau Open Shortest Buffer adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori GP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur cepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Lalu rute yang dipilih ini sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem kelompokan yaitu area. Jadi kalau pakai OSPF kita bisa pakai redistribute default route, yaitu secara otomatis sudah ada default route-nya. Saya sudah di Winbox router 1. Kita ke menu routing, lalu kita ke OSPF. Kita pilih yang instance. Nah, di sini ada yang default. Kita klik. Kita bisa lihat yang redistribute default route ini ada yang install dan always. Jadi kalau yang if install itu ketika router 1 itu baru ada, itu akan langsung didistribusikan default route-nya ke router-router lain. Kalau always itu berarti ada atau tidaknya router 1 itu akan langsung didistribusikan. Jadi bedanya kalau if install itu harus ada router 1, kalau always itu tidak harus ada. Jadi setelah router 1 mendistribusikan default route-nya, nantinya router-router yang lain akan memverifikasi. Misalnya di router 2 di bagian route-nya itu ada yang namanya DAO. Sekian materi di bab 10 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.